day in Karangasem City. I have to my mind. I have to mindset. I have to get everything. If you wanna come to invest or come to my place, America, Europe, and everything Japanese and Asia, I am ready for there. I wanna give to the praise and glory to my people. It is Indonesia satu, Karangasem yang maju, cerdas dan berakidah. Empat toko yang berada di pintu masuk ITC Jalan Raya Fatmawati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ludes dilalap si jago merah. Diduga api berasal dari sebuah rumah makan karena korsleting arus pendek listrik di bagian belakang toko. 25 unit mobil dinas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman api. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas padat, terutama dari arah Fatmawati menuju Blok M maupun arah sebaliknya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kasus ini kini ditangani Polsek Metro Kebayoran Baru. Berlanjutnya konflik internal di Keraton Solo membuat Raja Pakubuwono ke-13 terkunci di dalam keraton. Sebagian warga pun berupaya membebaskan Raja dengan cara mendobrak pintu keraton pakai mobil. Demi menyelamatkan sang Raja, sejumlah warga Solo mendobrak pintu keraton Sasano Putro dengan mobil. Begitu pintu keraton berhasil didobrak, warga langsung mencari Raja Sinuhun Hangabehi Pakubuwono ke-13. Ternyata upaya warga membebaskan Raja dari dalam keraton mendapat perlawanan dari ratusan pengawal dari sebuah perguruan bela diri di kubu lembaga adat. Mereka menyerang warga yang masuk keraton dengan lemparan batu dan ketapel. Kejadian ini merupakan rangkaian konflik internal di Keraton Solo antara Dewan Adat dan Raja Keraton Solo yang telah berlangsung sekitar 10 tahun. Kericuhan mulai terjadi kemarin siang saat pengukuhan Maha Menteri. Kubu Dewan Adat yang tak terima acara pengukuhan akhirnya mengusir para tamu dan mengunci pintu keraton. Guna mencegah bentrok susulan, aparat TNI Polri sudah mengambil alih pengamanan dalam dan seputar keraton. Untuk pagi ini suasana keraton sudah kondusif dan seperti sangat malam. Kami alhamdulillah bisa masing-masing sudah mau mendengar dari saran Pak Kapolres dan masing-masing. Tapi antisipasi tetap karena di dalam namanya dalam permintaan untuk dilakukan pengamanan oleh polisi dan TNI. Meski situasi sudah kondusif, konflik internal di Keraton Solo belum selesai. Raja dan pengikutnya masih berada dalam keraton. Sementara kubu Dewan Adat yang dipimpin Gusti Mung juga masih berada di sisi lain keraton. Demikian laporan Effendi Rois dari Solo, Jawa Tengah. Seorang juru parkir di Tegal, Jawa Tengah berhasil meringkus 1 dari 2 kawanan pembobol mobil yang sedang melakukan aksinya. Akibat keberanian sang juru parkir, 1 dari kawanan pelaku babak belur diajar massa dan langsung dibawa ke polisi. Inilah Bambang Hermanto, warga Tegal, Jawa Tengah yang sehari-harinya bekerja sebagai juru parkir yang patut diacungi jempol. Karena keberaniannya melawan kawanan pembobol mobil yang sedang beraksi di tempat ia mencari nafkah. Bambang yang saat itu sedang bertugas tiba-tiba saja dihampiri oleh pengendara sepeda motor yang berpura-pura menukar uang receh kepadanya. Namun dirinya merasa curiga ketika salah satu mobil milik pelanggan warung yang diparkir alarmnya berbunyi. Sontak Bambang pun menghampiri mobil tersebut yang ternyata sedang dibobol oleh kawanan rampok dengan menggunakan kunci letter T. Saya nggak tahu itu ada orang itu nukar duit pakai sepeda motor. 5.000, saya kasih 5.000 mau minta tukar lagi. Sudah mau minta tukar lagi, mungkin orangnya itu sudah mengajukan uang itu yang diambil dari mobil itu, mobilnya bunyi, saya curiga itu. Karena keberanian sang juru parkir melawan perampok, massa pun berdatangan.
seorang perampok Ahmad Rahman, warga Lampung, berhasil dibekuk dan dihajar massa dan temannya kabur dengan menggondol sejumlah uang milik korban. Guna penyelidikan, polisi langsung membawa pelaku Ahmad Rahman ke kantor polisi. Hingga kini, polisi masih terus melakukan pengejaran pelaku lainnya. Akibat aksi pencurian ini, korban dirugikan puluhan juta rupiah karena korban tidak menyadari jika pelaku telah menguntitnya sejak keluar dari bank usai ia mengambil uang. Demikian laporan Wiwi Wiwoho dari Tegal, Jawa Tengah. Dua peristiwa perampokan terekam kamera pengintai atau CCTV. Di Cirebon, Jawa Barat, perampokan dengan modus menggembosi ban mobil korban. Uang 51 juta rupiah raib di gondol perampok. Sementara di Bondowoso, Jawa Timur, mencuri helm yang terekam CCTV berhasil diringkus. Perampokan dengan modus menggembosi mobil milik korban yang sempat terekam kamera pengintai CCTV ini kemarin terjadi di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon. Modusnya, pelaku memberitahu ban mobil korban gembos. Korban yang baru saja mengambil uang dari bank itu dengan segera menghentikan mobilnya dan mengecek kondisi ban mobilnya. Kemudian korban mencari tukang tambal ban. Di saat korban Eli Novita lengah, pelaku mengambil sejumlah barang milik korban yang ada di dalam mobil. Di antaranya, tas korban berikut uangnya sebesar 51,6 juta rupiah, kunci kotak asli, kartu ATM, STNK mobil, dan KTP milik korban. Menyadari dirinya menjadi korban perampokan, korban Eli Novita sempat mengejar pelaku yang lari. Namun pelaku telah dijemput temannya dengan mengendarai sepeda motor. Kasus ini masih dalam penanganan pihak kepolisian. Sementara di Bondowoso, Jawa Timur, seorang pencuri helm di halaman parkir Kantor Pendidikan Nasional Bondowoso kemarin menjadi sasaran amuk massa setelah aksinya terekam kamera CCTV. Dalam aksinya, pelaku memarkirkan sepeda motornya, kemudian berpura-pura menelpon agar pegawai yang berlalu lalang tidak curiga. Setelah merasa aman, pelaku langsung mengambil helm yang berada di dekat sepeda motornya dan langsung memakainya. Aksi pelaku terpantau pegawai Dignas melalui kamera CCTV yang dipasang di areal parkir. Mengetahui pelaku akan kabur, pegawai tersebut menangkap pelaku. Kasus ini dalam penanganan polisi. Demikian laporan tim liputan Topik dari Cirebon dan Bondowoso, Jawa Timur. Kita beralih ke topik lain. Produsen tahu di Jember dan Cirebon terpaksa mengecilkan ukuran tahu agar tidak rugi akibat mahalnya harga kedelai. Sementara untuk menstabilkan harga kedelai, pemerintah memberi kewenangan Badan Urusan Logistik Bulog untuk meningkatkan impor dari sejumlah negara. Masyarakat Indonesia kini kembali dibuat seiring dengan mahalnya harga kedelai. Harga bahan dasar pembuat tahu dan tempe itu kini mencapai sekitar Rp9.000 per kilogramnya. Para pengusaha tahu dan tempe yang paling merasakan imbasnya. Supaya tidak merugi, Abdurrahman, seorang pengusaha tahu di Desa Sempusari, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, terpaksa mengecilkan ukuran tahu. Jika sebelumnya ukuran tahu adalah 10 cm, kini menyusut menjadi 9 cm. Produksi tempe dan tahu dikurangi menjadi 5 kuintal dari 10 kuintal kedelai sebelumnya. Selain itu, para karyawan pun terpaksa dirumahkan. Makin menurun dari yang semula bikinnya 75 per hari ya Kak. Sekarang paling banyak ya 50, kadang 60 paling banyak. Ya. Terus untuk ngakali apa Mas? Ya paling enggak ukurannya harus diperkecil untuk takarannya. Keluhan yang sama juga dirasakan para pengusaha tempe dan tahu di Cianjur, Jawa Barat. Harga kedelai di Cianjur bahkan sudah mencapai Rp9.500 per kilogram. Untuk menyiasatinya, para pengusaha terpaksa mengurangi jumlah produksi tanpa mengecilkan ukuran tahu. Menanggapi keluhan masyarakat, pemerintah Indonesia segera menstabilkan harga kedelai. Melalui Badan Urusan Logistik Bulog, pemerintah Indonesia akan meningkatkan impor kedelai dari sejumlah negara. Meningkatkan untuk pasar supaya harganya stabil. Ini kita lakukan. Saya kira sudah berjalan sekarang ini, ya, di Kementerian Perdagangan dan Pertanian sudah bilang. Jadi kita merelaksasi, tidak ingin suplainya itu terganggu sehingga akan menaikkan harga. Jadi dengan pendekatan relay perlu kita buka, maka kita harapkan dia akan menstabilkan.
Kenaikan harga kedelai tahun ini berbeda dari tahun lalu. Tahun sebelumnya harga kedelai mahal karena terjadi kelangkaan kedelai akibat ulah spekulan. Sedangkan tahun ini jumlah kedelai berlimpah tetapi biaya impor mahal karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Demikian laporan tim liputan Topik. Tragis, singa di kebun binatang Rimbo Jambi mati diracun. Tunggu Topik selengkapnya usai jeda. Topik siang segera kembali.